Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Marsya Nurfi dari jurusan Perbankan Syariah dari kelas A. Baiklah, saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang Kerajaan Indragiri. Sejarah Kerajaan Indragiri. Pada abad ke-13, agama Islam masuk dan berkembang di daerah Indragiri dan Kuantan dari Kunto Kampar yang disebarkan oleh Syekh Baharuddin dan muridnya. Pada abad ke-14, di samping runtuhnya kerajaan Kunto Kampar akibat penaklukan Aditya Warman, agama Islam masuk dan berkembang dari Aceh dan Malaka. Pada abad ini muncul kerajaan Islam Kunto Dar es Salam di Rokan dan kerajaan Siak Gasib di Siak bawah Kesultanan Ibrahim, yaitu Sultan Indragiri. Kata Indragiri berasal dari bahasa Sanskrit dari suku dan kata Indra yang mengenai ketuhanan agama Hindu dan juga dipakai untuk nama benda dan tempat, yaitu dalam arti kata negara dan negeri. Dengan demikian, kerajaan Indragiri dapat diartikan kerajaan mahligai, sedangkan kata Indragiri artinya mahligai di suatu negeri dan negara. B. Proses masuknya Islam di kerajaan Indragiri. Pada abad ke-15 Masehi muncul Malaka sebagai pusat perdagangan Islam. Malaka juga menggantikan Perak Samudra Pasai sebagai pusat penyebaran agama Islam. Hubungan perdagangan dengan pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa Timur terus dilakukan oleh Malaka sebagai pusat perdagangan. Selain itu, Malaka juga melangsungkan perdagangan dengan Brunei, bahkan terus ke Filipina. Dari Malaka, Islam menyebarkan ke daerah-daerah Kampar dan Indragiri yang terdapat di Provinsi Riau. Penyebaran agama Islam dibantu oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Baharuddin dan beberapa muridnya di Indragiri. Pada waktu itu penyebaran Islam sempat mendapat tantangan, yaitu dengan masuknya pengaruh Aditya Warman ingin menguasai daerah perdagangan lada. Setelah beberapa tahun ulama berkembang di Islam di Indragiri mengenai kemunduran. Penyebaran agama Islam dilanjutkan oleh salah satu murid dari Syekh Baharuddin yang bernama Dugo. Dugo ini tinggal di Taluk Kuantan sebagai mubalik. Penduduk setempat memanggilnya sebagai Tuanku Lebay, yaitu gelar guru agama Islam sebelum menjadi syekh. Tuan Lebay juga mempunyai murid untuk menyebarkan Islam di Indragiri dan Kuantan, yakni salah seorang muridnya bernama Uti yang kemudian melanjutkan penyebaran agama Islam di Indragiri. Bertahun-tahun lamanya Uti bermukim di tanah Mekah sambil belajar agama Islam. Kemudian Uti kawin di Mekah dengan seorang putri berasal dari Palembang yang bernama Aijah. Sementara Uti berada di Mekah, ajaran Islam sudah berkembang di masyarakat. Bertahun-tahun lamanya pertikaian antara pihak agama dan pihak adat. Salah satu alasan yang sulit untuk mengubah perbuatan dan tingkah laku kaum adat adalah penguasa adat yang belum memeluk agama Islam pada waktu itu. C. Kemunduran Kerajaan Indragiri. Pada masa pemerintahan Sultan Jalaluddin Sulaimansyah sebagai Sultan Indragiri kelima, disepakati perjanjian dengan Belanda tentang hubungan perdagangan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Jalaluddin Sulaimansyah dan John van Wesenheid tersebut dikenal dengan nama Renovatie Paket Kontrak Pen 27 Oktober 1964. Sesuai dengan tanggal penandatanganan hasil perundingan, isi dari perjanjian itu antara lain: 1. Belanda diberi hak monopoli dalam perdagangan lada. 2. Bea murah bagi masuk dan keluarnya barang-barang milik Belanda dalam kekuasaan Kesultanan Indragiri. Berdasarkan perjanjian tersebut, Belanda diperbolehkan membangun kembali kantor dagangnya di Indragiri di Kuala Cenaku. Namun pada tahun 1979, kantor dagang Belanda di Kuala Cenaku diserang oleh 100 orang Banten di bawah pimpinan Pangeran Arja Surya dan Ratu Bagus Abdul Qadir. Sejak itu kantor dagang Belanda di Indragiri tersebut kembali ditutup. Hubungan antara Belanda dengan Kesultanan Indragiri pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda mengalami pasang surut. Kendari kerugian lebih sering diderita oleh pihak Kesultanan Indragiri. Misalnya ketika Kesultanan Indragiri di bawah pimpinan Sultan Ibrahim, Belanda mulai campur tangan dalam urusan internal kerajaan dagang, mengangkat sultan muda yang
berkedudukan di Penarap dan batas wilayah dari Hilir hingga Japura. Pada masa kepemimpinan Sultan Indragiri yang terakhir, Mahmud Syah, posisi Kesultanan Indragiri sebagai kerajaan yang berdaulat semakin terjepit. Sultan tidak mampu berbuat banyak menghadapi tekanan Belanda. Di samping itu, Belanda juga melarang rakyat Indragiri mengadakan rapat atau berkumpul lebih dari 3 orang, kecuali acara dakwah agama, itu pun dengan pengawasan ketat. Apabila isi ceramah dalam pendakwah tersebut dianggap terlalu berani, maka orang-orang yang terkait dengan sejarah dakwah itu akan ditangkap dan diproses menurut hukum yang diberikan oleh pemerintahan kolonial. Selanjutnya, kaum pemuda menghadap Sultan Mahmud Syah untuk menanyakan sikap Sultan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Sultan menjawab tegas bahwa Kesultanan Indragiri sangat mendukung proklamasi kemerdekaan dan merestui gerakan kaum pemuda. Sultan Mahmud Syah juga menyatakan bahwa Kesultanan Indragiri siap bergabung dengan Indonesia. Sultan Mahmud Syah berucap, kerajaan Indragiri sudah berakhir dan kali ini sudah pemerintahan Indonesia. Jejak sejarah peninggalan Kerajaan Indragiri. Cerita mengenai adanya kerajaan bernama Indragiri ditandai dengan adanya beberapa peninggalan yang otentik. Selain itu dikuatkan dengan beberapa sumber sejarah yang menyebut negeri dalam salah satu pembahasannya. Sumber yang paling meyakinkan adalah berita Tome Pires yang menerangkan tentang eksistensi kerajaan Islam yang di Riau dan di Kepulauan Riau. Di dalam tertulis 3 kerajaan, yakni Kerajaan Siak, Kampar, dan Indragiri. Sumber lain juga pernah menyebut nama Indragiri adalah para ahli sejarah Eropa. Sumber-sumber sejarah tersebut menjadi sangat akurat setelah ditemukan juga peninggalan Kesultanan Indragiri yang bersejarah. 2 di antaranya yang sangat terkenal adalah Masjid Raja Penarap dan Pelontar Meriam kuno. Masjid Raja Penarap terkenal dengan julukan Masjid Raja Muda. Bangunan bersejarah ini masih kokoh hingga sekarang. Didirikan pada tahun 1883 oleh arsitek Asia asal Tionghoa yang merupakan seorang mualaf pada saat itu. Masjid ini memiliki 2 lantai, di mana lantai pertama di zaman kerajaan menjadi pertemuan raja-raja. Terdapat gong tua di lantai kedua yang melengkapi furnitur bagian ini. Biasanya ia juga menjadi ruangan pertemuan, namun bukan untuk para raja. Gong yang ada di lantai kedua itu yakni bisa berbunyi sendiri yang menandakan sebuah bencana yang akan datang. Meriam kuno. Peninggalan kerajaan Indragiri ini baru ditemukan di Sungai Indragiri, Desa Kontolama, Kecamatan Rengat Barat, Riau di tahun 2013 lalu. Pelontar meriam ini tersebut terbuat dari timah berukuran sekitar 1 kilo. Bentuknya bulat seperti bola tenis. Pada saat itu ditemukan, peluru ini mengeluarkan aroma mesiu atau bahan peledak pada karbonnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.